Awal kisah terus jalan masuk ke dunia jalanan, jualan koran itu gimana? Minta izin sama orang tua, ingin merantau. Ngelarang atau nggak ada masalah? Pertama ngelarang, Karena dilihat maaf keadaan begini kok mau merantau gitu ya? tak bilangin sama orang tua. Ntar kalau aku nggak merantau, kalau orang tua nggak ada, mau minta siapa? Dulu merantau nggak dikasih uang sama orang tua. Orang tua juga nggak punya apa-apa, orang secukupnya lah. Buat makan aja ya, kadang-kadang kadang enggak gitu. Yuk. Udah lama mas jualan? Kalau jualan kacang sendiri udah hampir 3 tahun ini. Sebelumnya Mas Yunus Sebelumnya jualan koran dulu. jualan koran di daerah sini juga? Di sini ada, di Rapatan IP ada. Oh, Pindah-pindah jadinya. Pindah-pindah Ah. tempatnya. Itu berapa lama? Kalau koran udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Berapaan nih mas? 10 ribuan. Berapa? 10 ribuan. 10 ribuan ya? Ah. Sambil kita makan ya? Ya, bagus. Dulu modalnya awalnya kan dari koran. Dari untungnya koran, terus koran nggak jalan, ya alhamdulillah 4 tahun, di sini 3 tahun. Ini modalnya koran dulu, hasil koran dulu. Dari modal koran, jualan koran, terus Mas Yunus Dapat beli modal, kacang, kita bungkusin sendiri, bungkusin sendiri, terus mulai jualan. di sini. jualan. Ya alhamdulillah mas laris. Iya, Ya tiap hari bawa 10 kilo. tiap hari 10 kilo. Tiap hari bawa 10 kilo. Berapa sehari pendapatan? Ya kalau nggak habis paling 2 hari baru habis. Kalau habis, berapa bisa dapat duit? Paling kalau sepi ya paling 25, kalau rame 50-an atau 60 gitu. 60 ribuan. Tapi cukup buat hidup. Alhamdulillah dicukup-cukupin. Ini maaf ya mas, ini bawaan lahir. Alhamdulillah bukan. Umur 5 tahun jatuh. Umur 5 tahun jatuh. Jatuh dari pohon nangka. Terus dibawa ke rumah sakit. Sama rumah sakit disontek. Jadi kayak salah sontek gitu. Tapi waktu itu nggak ada terapi untuk Udah dipijit sama diterapi ke manapun nggak sembuh. Sama aja. Ya mungkin udah jadi rezeki saya. udah berkeluarga mas ini? Alhamdulillah udah. Udah? Udah. Anak udah berapa? Dulu di istri lahir hamil 3 bulan ke kuburan. Jadinya sampai sekarang belum dikasih lagi. Oh, ada. Moga-moga cepat diberi turunan ya mas ya. Terus kalau istri sekarang di rumah aja. Istri di sini juga Tinggal di mana mas? di Ponggalan, Bularjo. Oh, daerah Bularjo. Terus kalau kemarinya Naik motor, naik motor. punya motor sendiri. Jadi tapi motor roda 3 ya? Roda 3. Roda 3. Tapi ya tetap ada hikmahnya mas ya di balik ini. Kalau kayak gini kan pasti Allah ngasih jalan terbaik lah. Iya. Moga-moga tetap ya rezekinya jalan terus. Ya, amin. Ini maaf nih mas. Biasanya nih ya orang difabel jadi perempatan biasanya minta-minta. Mas Yunus nggak pikiran buat begitu? Nggak ada. Penting saya berjuang untuk masa depan, dan daripada minta-minta kita cari modal sedikit demi sedikit, yang penting halal gitu. Tapi tetap semangat ya ngejalanin ini ya. Nggak perlu harus dikasihani orang, dengan keadaan seperti ini bisa tetap jalan ya mas ya. Awal kisah terus jalan masuk ke dunia jalanan, jualan koran itu gimana mas Yunus? Lulus dari sekolah RC di Solo, di keterampilan, sekolah keterampilan dulu. Oh. Di RC Solo, setelah lulus minta izin sama orang tua, ingin merantau. Saya merantau ke sini, alhamdulillah rezekinya di sini gitu. Kalau aslinya mana mas Yunus? Aslinya Boyolali, tapi kan kelahiran Palembang. Oh, lahiran Palembang. Berarti Jogja udah berapa lama? Dari 2002, 2002. 2008. 2008 udah di Jogja. Ya, Terus dulu awalnya ke Jogja itu minta izin. Saya nggak dulu merantau nggak dikasih uang sama orang tua. Cuma uang 25.000 buat ongkos bis. nekat jalan ke Jogja. Nekat. Artinya sudah mantap, ini saya bakal hidup di Jogja gitu. Tapi kalau itu orang tua ngelarang atau nggak ada masalah? Pertama ngelarang.
Orang tua ngelarang. Karena dilihat maaf keadaan begini kok mau merantau gitu ya. Dulu gak punya apa-apa ya, namanya orang tua juga gak punya apa-apa, orang secukupnya lah. Buat makan aja ya, kadang-kadang kadang enggak gitu. Akhirnya aku merantau. Sebenarnya orang tua ya melarang semua. Tak bilangin sama orang tua, ntar kalau aku gak merantau, kalau orang tua nggak ada mau minta siapa. Akhirnya orang tua izinkan. Orang tua punya uang 25.000 buat ongkos bis. Nyampe Solo ketemu temen, terus kesini diajak temen juga sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Alhamdulillah di sini temennya banyak, ya difabel juga banyak. Dulu gini, ada orang tua kan jualan koran. Saya mikir, Pak, saya jualin korannya boleh nggak? Bapaknya boleh mengizinkan. Saya bawa dikit, kok laku. Akhirnya terus saya cari agen sendiri. Dapat agen orang di daerah Gambiran. Agennya di sana. Nah, agennya di sana. Oke. Ya tiap hari berangkat jam 3 pagi, pulang sore. Kalau nggak habis ya kita tombok juga. Oh gitu. Kan nggak boleh kembali tuh orang. Dari lama, hampir 4 tahun. Orang udah nggak jalan kalah sama HP toh. Sama medsos ya. Akhirnya berhenti dari situ, mikir lagi mau jualan apa lagi kan itu. Nyoba kacang, naik mobil kok sambil makan kacang kan enak gitu. Iya. Tak liatin terus. Modal 1 kilo, tak bungkusin kecil-kecil 3.000-an. 3.000. Kok laris. Akhirnya sekarang udah alhamdulillah laku terus. Lancar ya, buat anak istri cukup. Mudah-mudahan diberi besok. Amin. Moga-moga cepat dapat momongan ya Mas Indonesia. Amin. Tapi selama ngejalanin hidup gini, ada ngerasa malu atau minder gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ya alhamdulillah. Emang kalau ditakdirkan kayak gini ngapain kita malu? Kan gitu. Kalau udah rezeki kita difabel, penyandang cacat kan, gimana caranya kita harus semangat. Gitu. Artinya ya dijalanin aja hidup ini ya. Dijalanin hidup. Yang penting bersyukur. Kalau ada rezeki ya kita terima, kalau nggak ada ya kita gimana caranya kita cari. Gitu. Betul. Ya berusaha sambil berdoa, minta sama yang kuasa. Mudah-mudahan diberi, tiap hari ada rezeki, sehat selalu. Amin. Ya dengan keadaan Mas begini aja sanggup berjuang untuk menafkahi keluarga. Jangan sampai orang putus asa untuk menjalani hidup. Ya pokoknya kuncinya orang itu yang penting gak malas. Satu, Jangan malas. jangan malas. Okay. Kita berjuang untuk masa depan keluarga di belakang. Kita di depan gak masalah. Yang penting di belakang. Di belakang kita ini masih banyak orang keluarga kita. Kita harus semangat. Jangan pantang menyerah. Intinya satu. Orang hidup cuma satu, Mas. Bersyukur dan tawakal. Kita punya kerjaan, kita kerjakan itu. Kita sukai kerjaannya. Yang penting jangan menyerah. Kalau kita ibaratnya jenuh dengan pekerjaan kita, selamanya kan jenuh. Harus kita cintai pekerjaan kita ini. Sebenarnya kacang ini hasilnya kan nggak seberapa toh bagi orang. Tapi kalau bagi saya ini rezeki saya. Alhamdulillah bisa menyukupi orang tua di rumah, keluarga di rumah, sampai adik sampai sekolah. Bayarin adik sekolah juga. Biayain adik sekolah juga dari kacang. Orang tua mau beli sawah, saya belikan. Ya alhamdulillah, walaupun itu kecil, tapi buat orang tua senang. Bangga orang tua bahwa anaknya mampu, walaupun kondisinya kayak gini, kita nggak malu. Kejar apa yang kita inginkan. Luar biasa. Itu bisa menginspirasi orang-orang yang di sana, di luar sana, yang cuma hanya kerjanya bermalas-malasan, hanya meminta. Harapan kita yang lain-lain itu juga bisa seperti Mas. Saya sendiri juga mengalami dengan kemalasan. Kemalasan di rumah nggak ngapa-ngapain, jenuh akhirnya. Akhirnya bekerjalah. Kita kerja, ya walaupun hasilnya cuma dikit, yang penting kita bersyukur. Dulu cita-citanya apa Mas?
manusia punya dong impian, cita-cita, Cita-citanya pengen punya rumah. pengen punya Punya rumah. rumah, punya usaha sendiri. Orang tua masih ada. Orang tua tinggal satu. Tinggal ibu. Oh, tinggal ibu, bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi sering pulang ke kampung. Sering. Kemarin habis pulang dari kan orang tua di Boyolali. Ah, ah. Kalau mertua di Pasuruan. Oh itu. Kok jauh? Jauh. Istri orang Pasuruan. Ketemunya di mana? Dulu di Surabaya. Ketemunya di Surabaya. Kok bisa sampai Surabaya juga? Namanya anak perantauan. Sana kemari, sana kemari. Tapi waktu itu udah tinggal di Jogja, terus main Udah. ke Surabaya Nah, gitu. Udah. Main ke Surabaya ketemu. Temu. Itu satu kerjaan dulu di Surabaya. Oh, Dulu ikut orang Cina bikin bunga dari karet itu. oh sempat ikut kerja, Ikut bikin kerja. rangkaian bunga. Nah, ya itu jangkanya cuma 7 bulan. Nggak kerasan balik lagi ke sini. Balik lagi dari Surabaya, balik lagi Jogja. Artinya memang tujuannya gue bakal di Jogja. Jogja istimewa. Buat semangat, buat cari nafkah, Gitu buat ya. semangat. Berarti istri di rumah makingin kacang. Sama bikin kacang bawang, ini kacang bawangnya lagi kosong, nggak bikin. Lagi diproses, dikupasin. Berarti ada dua macam. Ada 2 macam. Ada dua macam. Ada kacang Bawang, ada kacang bawang kulit. sama kacang kulit begini. Berarti Kacang istri yang ngerjain, kerja yang sama ngerjain. sama istri ya. Kalau puasa ya bikin mas, bikin es buah juga. Dijualin di sini juga. Dijual di sini. Oh sama nih. Kalau di sini kontrak Kontrak per bulan mas. per bulan. Per Ah. bulan berapa? Per bulannya 500. 500.000. Itu kosan apa kontrak? Atau Kosan, kontrakan? Kosan. Kan kontrak 2 kamar. Oh, kontrak 2 kamar. 2 kamar, satunya buat gudang ini, satunya buat taruh bengkel-bengkel toh. Dan satunya buat istirahat tidur. Sempat buka bengkelas juga sih mas. Tapi kendala kontrakan yang dulu kan habis kontrakannya diambil sama yang punya Bengkel las. bengkelas juga. Bisa ngelas juga. Bisa. Perakitan roda 3 Oh gitu. Lasnya las listrik. listrik. Bisa las listrik ya? Otodidak juga. Iya. Jadi ada bengkel kursi roda. Ya sampingannya ini. Sebenarnya kalau di Jogja ini pokoknya. Ini Ini inti. pokok. Usaha inti ini. Kalau bengkelnya buat sampingan kalau di sini. Selama belum ketemu yang lain sebagai inti, saat ini dulu ya. Nah, Karena ini masih bisa menunjang hidup ya saat ini ya. Tapi memang enak sih kacang. Alhamdulillah. Banyak yang seneng mereka ya. Ya. Ini kan kacang open Cak Yunus. Kalau sangre beda. Maksudnya ini kacang open gimana sih? Maksudnya open. dimasukin open gitu? Nah, di open. Kalau yang sangre kulitnya ini hitam. Iya. Hitam enggak bagus kan. Kalau di open bersih. Kalau Mas beli kacang Garuda sama. Iya sih. Alhamdulillah yang cocok ini semua. Hmm. Kadang ada yang beli 3, ada yang beli 10. Kali ya? beli itu. Berarti kalau sehari itu rata-rata bawa berapa bungkus? 60-70. 70 bungkus. Ini. Ya itu nggak habis 1 hari, nggak habis. Jadi kadang 3 hari, kadang 2 hari. Nggak tentu soal tergantung ramenya kendaraan. Biasanya jualan dari jam berapa Mas Yunus? Baru berangkat jam 12 siang Jam 12 siang sampai sore. sampai sore. Sampai sore terus nanti balik lagi rumah. Terus malam, kalau malam kegiatannya apa? Paling elektro mas. Bikin-bikin lampu, bikin-bikin dari emergency itu loh. Oh bisa juga? Bisa. Oh ya? Berarti kalau orang bener-benerin gitu ke tempat Mas Yunus, bener-benerin lampu gitu ya? Ya buat sampingan aja. Hebat juga ya? Juga ini kan ada musiknya sebenarnya. Oh gitu? Ada. Coba dites musiknya. Ini. Coba dites. Ini rakit sendiri? Ada musiknya. Ini sekalian buat hiburan ya? Buat hiburan. Buat hiburan. Ini canggih juga nih. Ini alat. Kecil mas gini. Ini pakai baterai gitu? Kaki. Pakai aki? Wah, loh. Jadi bisa buat hiburan ya, Buat sambil hiburan. jualan, nggak bete juga ya? Ya alhamdulillah ngerakit sendiri, buat hiburan sendiri. Itu belajarnya di mana? Otodidak. Otodidak belajar ya? Dulu habis berapa ini kayak gini? Rusak beli, terbakar beli. Jadi coba terus, akhirnya jadi sekarang. Bisa gitu ya? Sampai sekarang. Tapi kalau ini memang terima orderan? Nah, kalau ada yang mau pesen, tinggal kontak, kita kirim. Tinggal kontak langsung kirim barang ya? Ini ngambil kacangnya di mana? Jadi grosiran. Di grosiran daerah mana? Daerah Giwangan, ke sono sedikit. Oh daerah Giwangan.
Dan di rumah juga ada bengkel kursi roda juga ada. Oh, di rumah buka bengkel kursi roda buat teman-teman difabel. Nah, jadi ya lumayan So, lah buat bantu banyak. mereka. Banyak juga keahliannya ya. Sebenarnya banyak masih dede, tapi ya gitu. Lagi di logar ini kalau lagi ada garpan di rumah ya di rumah. Oh gitu. Ibaratnya bengkelnya buat sampingan. Bengkelnya buat sampingan. Tapi kalau memang ada yang mau order, dikerjain. Siap. Ganti roda, ganti jok. Kita pengecatan juga. Kayak laker, kayak biasanya yang parah itu ininya. Ban, Roda depan ya. roda depan. Nih, sama jok biasanya. Jok ini, Iya. kayak gini. Oh, bisa servis joknya juga. Bisa, bikin juga. Jadi teman-teman pun ngubungin. Ini Nah. mau benerin gitu ya. Hubungin Mas Yuda. Tinggal kontak, Mas. Ntar saya jemput ke rumahnya dia. Oh Jadi gitu. dia nggak ngantar ke sini, tapi aku yang jemput ke sana. Ngambil ke sana. Ya, mungkin begitu Mas Yunus. Terima kasih banyak atas Sama-sama. inspirasi yang Mas Yunus berikan buat kami. Sehat-sehat terus Mas Yunus. Alhamdulillah. Tetap semangat ngejalanin hidup ini. Semoga apa yang Mas Yunus impikan bisa terkabul. Oke Mas Yunus, ini dari kami. Semoga ini sedikit rezeki buat Mas Yunus ya. Diterima Mas Yunus. Alhamdulillah buat modal lagi.